Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, serta para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami menyapa para pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada yang menyimak pengajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita juga mendapat keutamaan, keberkahan dan manfaat ilmu yang insya Allah ini menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kashful Gummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah. Kitab yang disusun oleh Abuya As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Pada bulan yang lalu kita masuk bab tentang sedekah. Ya, hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita, ya, yaitu masih pada bab as-sadaqah tadfa'ul bala. Ya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah, sedekah ya, kalau bahasa Indonesia di Indonesia kan sedekah. Tadfa'ul bala, dapat menolak bala, musibah, bencana, ya. Bisa ditolak dengan sedekah kita. Nabi an Rafi ibn Hudayd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rafi bin Hudayd radhiyallahu anhu qala, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Nabi pernah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Ini keutamaan kalau kita bersedekah, ya. Jadi ada keburukan, Pak, ya. Wallahu alam, kita nggak tahu berapa banyak keburukan, baik di dalam diri kita maupun keburukan-keburukan yang mungkin akan dapat terjadi kepada kita sekalian. Dengan berkat sedekah ini ditutup 70 pintu keburukan. Jadi beruntunglah kita yang rutin hampir tiap hari bersedekah, ya. Ini keutamaannya. Yang pertama, Nabi mengatakan ditutup 70 pintu keburukan. Nah, yang berikutnya, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru bis sadaqati fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, bakiru, awali pagi harimu, berpagi-pagilah. Ini bisa dua, mengartikan bakiru ini dua. Yang dimaksud Nabi mengatakan awali atau berpagi-pagilah, ya, dalam kalian mengeluarkan sedekah. Fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Sesungguhnya musibah itu
bencana itu tidak bisa mendahului sedekah yang kita keluarkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan nggak pernah tahu, ya, di mana, kapan, dan kepada siapa bencana musibah itu akan terjadi, Bapak Ibu. Ya. Dari keluar rumah tadi sampai ke kantor kita nggak pernah tahu di jalan kita dapat musibah atau enggak, kita dapat bencana atau tidak. Nah, makanya Nabi mengatakan, menganjurkan kepada kita sekalian, kalau bisa pagi-pagi itu mengeluarkan sedekah, ya, karena sedekah itu dapat tadi, yaitu tidak dapat melompati, bala itu tidak dapat melompati sedekah. Jadi kalau kita keluarkan sedekah, ada bencana, pasti terhindar kita, terhindar dari malapetaka atau bencana. Ya. Jadi ini the miracle of sedekah, keajaiban sedekah. Pasti kita sudah pernah merasakan itu, ya. Di antara kita ini mungkin nggak pernah cerita, kita pernah mengalami yang namanya keajaiban sedekah, ya. Mungkin masing-masing punya pengalaman spiritual masing-masing, ya, nggak perlu diceritakan, ya. Ini akibat dari sedekah yang kita keluarkan, ya. Subhanallah, luar biasa. Ini Nabi menganjurkan kepada kita, ya, pagi hari, ya, kalau bisa bersedekah. Nah, yang ketiga, an Umar ibni Auf, ya, Umar bin Auf radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatul muslim tazidun fil umri. Nah, kata Nabi dari Umar bin Auf, Nabi pernah bersabda, inna sadaqat al muslim tazida fil Nah, ini yang pertama, Pak, bahwa sedekah itu, orang muslim mengeluarkan sedekah itu tazida fil akan memanjangkan umurnya. Ini keutamaan sedekah. Jadi kalau orang yang sering sedekah, umurnya panjang umur. Ya. Ya, wallahu a'lam. Ada ulama yang mengartikan bisa jadi umurnya panjang, bisa 80 tahun, 90 tahun, ya. Bisa juga, oh ternyata umurnya 60. Udah dipanggil oleh Allah. Bisa jadi karena dia rajin sedekah, orang cerita tuh, oh itu orangnya baik tuh, sedekah terus, sehingga diingat terus, Pak. Makanya nggak pernah lupa, oh sampai puluhan tahun, oh pasti, oh ya si itu tuh yang orang yang baik, orang yang sering sedekah tuh. Makanya yang dimaksud panjang umur bisa jadi karena dia akan selalu diingat kebaikannya. Boleh jadi maknanya juga umurnya panjang, hakikatnya bisa 70, 80 gitu kan, ya. Ini tentunya keutamaan dari sedekah. Dan yang kedua, watamna'u maitatusu, manfaat kita bersedekah itu dapat mencegah mati, meninggal dalam keadaan yang tidak baik, yang buruk, ya. Nauzubillah, ya. Orang meninggal kan ada macam-macam, Pak, ya. Kita ini nggak pernah tahu kan, di sini nggak akan pernah tahu kita ini meninggal ini seperti apa nanti pada akhirnya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu, ya, kita ini akan diwafatkan dalam keadaan apa. Tetapi ada Nabi mengatakan kalau kita ini wafat nanti sesuai dengan amalan kita, kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya sedekah, nanti diwafatkan dalam keadaan itu, Pak. Kalau biasanya sholat berjamaah, biasanya seperti itu kebiasaannya. Dan nauzubillah, kalau orang biasanya maksiat, nanti meninggalnya dalam keadaan maksiat, ya. Nah, ini tergantung, ya, akhir amalan dia sehari-hari. Nah, yang ketiga, wa yuzhibullahu biha al-kibar wal fakhr. Yang ketiga, manfaat sedekah itu dapat menghalau sikap takabur dan sombong, ya. Yang ketiga nih, Pak, manfaat kita
bersedekah ya. Jadi kalau kita mengeluarkan harta kita untuk kita sedekahkan itu hilang tuh sifat takabur, kan bahaya tuh, sifat sombong tuh bahaya Pak ya, bahaya ya, sangat berbahaya. Sifat sombong yang ada di dalam diri seseorang itu bisa bahaya, makanya bisa itu dihilangkan dengan sedekah ya. Wah, ini kalau orang punya sifat sombong melebihi iblis ya, karena iblis itu disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, nggak mau kan ya. Nah, iblis itu mengaku saya ini diciptakan lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin, kata iblis, Adam itu diciptakan dari tanah ya, saya ini dari api, kata iblis. Nah, itu dari situ sombong kan iblis gitu kan, merasa lebih baik dia. Nah, kalau orang yang sombong itu ya sama seperti iblis ya, ya nggak baik ya, nggak betul, nggak apa ya, nggak, karena sifat sombong itu hanya milik Allah ya. Pakaian Allah itu adalah kesombongannya Allah ya. Allah berhak karena Allah maha besar, Allah Malik, Raja. Hanya yang dimiliki oleh Allah itu nggak boleh. Kita itu ada dalam diri kita sifat sombong. Nah, yang berikutnya dari hadis Nabi yang berikutnya, An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir sahabat Nabi ya, bahwa Nabi pernah bersabda, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah berkhutbah ketika beliau masih hidup. Nabi berkhutbah, faqala ya ayuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Kata Nabi, wahai segenap manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum datangnya kematian ya. Jadi kita diperintahkan sering-sering bertobat. Makanya ada zikir setiap habis sholat kan, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa zunub, terus kita baca. Kita mengakui ya, jangan-jangan ada dosa di dalam diri kita, kita bertobat terus ya, meminta ampun, meminta taubat kepada Allah. Wabadiru bil a'mali sholihah. Nah, dalam khutbah Nabi pernah mengatakan, badiru, bersegeralah kalian bil a'mali sholihah, untuk beramal soleh, jangan ditunda-tunda ya. Qabla antus gilu ya, sebelum kalian itu antus golu ya, ada harfun an ya mansub kedudukannya kalau kita belajar ilmu nahwu ya. Kata Nabi, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum sibuk ya, sebelum kalian sibuk. Jadi manfaatin waktu nih, kita kalau lagi lengang waktu kita, segera beramal soleh. Wasallul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu. Kata Rasulullah, sambunglah tali silaturahim antara kalian dengan Tuhan kalian, dengan Allah. Nabi berpesan, bikasrati zikrikum, dengan memperbanyak zikir. Jadi kalau kita zikir itu ya baca zikir subhanallah atau alhamdulillah, itu sedang menyambung tali silaturahim dengan Allah ya. Jadi silaturahim itu bukan kepada manusia saja, kita sedang menyambung tali, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedang zikir kan kita sedang mengingat Allah, begitu kan. Makanya perbanyak kata Rasulullah, wa qasratis sadaqah, dan yang berikutnya perbanyak sedekah. Itu bisa menyambung hubungan baik kita dengan Allah. Wa sadaqah fi sirri wa alaniyah, di dalam kita ini bersedekah di dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sembunyi. Boleh kita sedekah itu ya dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan sembunyi. Tarzuku wa tansuru wa tajbaru. Kata Nabi, niscaya kalian akan dikaruniai rezeki, diberi kemenangan, dan dijauhi dari kekurangan.
Nah, ini manfaat kita bersegera beramal soleh, berzikir dan bersedekah itu akan dikaruniai rezeki, diberi kemenangan, dan juga dijauhi dari kekurangan. Sedikit lagi Bapak Ibu, karena sebagai penghantar saja, nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nah, yang berikutnya, An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala a'wadi mimbar yakul. Ya. Nabi pernah mengatakan, ya, di mana dalam di atas mimbarnya Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, takut, ya, hindarilah, ya, jauhilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan secuil, sepotong kurma. Di sedekah, walaupun dengan sepotong kurma itu ternyata bisa, ya, menjauhkan diri kita dari neraka. Fa innaha tuqimul iwaj. Karena sedekah itu dapat meluruskan yang bengkok, ya. Ada yang bengkok diluruskan dengan sedekah kita. Wa tadfa'u maitatu su'. Nah, yang berikutnya, sedekah itu juga dapat mencegah mati yang buruk, yang tidak baik, meninggal yang tidak baik, ya. Wa taqa'u minal ja'i mauqi'aha minasyu'ban. Dan juga orang yang bersedekah itu menempatkan orang yang lapar di kedudukannya orang-orang yang kaya. Ini kaitan dengan masih seputar keutamaan sedekah yang kita keluarkan. Yang terakhir, satu lagi, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata la tudfi'u ghadab rabbi wa tadfa'u maitatassu. Nah, kata Nabi dalam sabdanya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Allah, murka Allah, dan mencegah dari kematian yang tidak baik. Nah, ini sedikit penegasan dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan, ya, sedekah itu dapat juga memadamkan murka Allah dan juga menghindari dari mati yang tidak baik, ya. Jadi ini pesan Rasulullah kepada kita sekalian, bahwa sesungguhnya ada amalan yang memang luar biasa, ya. Di samping sholat yang kita lakukan, zakat dan lain-lain, ada puasa, ya, ada yang namanya sedekah, ya. Yang ini keutamaannya luar biasa. Bahkan dianjurkan, ya, kita, ya, diusahakan kalau ada rezeki melimpah, yaitu tadi, ya, memberikan sesuatu kepada sedekah kepada orang lain, ya, walaupun sebutir kurma, secuil kurma, ya, atau air minum misalkan, ya, atau makanan yang lain. Nah, ini perumpamaan saja agar kita berusaha menjadi ahli sedekah, ya. Kita sama-sama berusaha mengarah kepada amalan-amalan yang Allah berikan keutamaan ini. Saya kira demikian sebagai penghantar kajian kita pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, beragama itu adalah berkeyakinan. Dengan keyakinan kita, dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru kita yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu sangat istimewa buat kita, gitu kan. Antara lain tadi, ya, satu kita ambil gitu, itu Rasulullah SAW bersabda bahwa diawali pagi harimu dalam kalian bersedekah, sesungguhnya bencana atau bala tidak akan mendahului sedekah. Ini poin yang paling penting. Kita sering bersedekah di pagi hari. Tentu tidak kita puas dengan hal yang kita lakukan. Mungkin kita ingin mengembangkan dalam dialog atau tanya jawab putar apa yang disampaikan oleh guru kita, hal-hal yang paling utama, juga bisa memperpanjang umur dan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu, sudah ada tersedia mic di tengah, ya, silakan di situ, ya, sebutkan nama, asal daerah, silakan Pak, ya. Maaf, ya, kalau nanti dicopot aja mic-nya, terus duduk sini dulu Pak, ya,
yang Bapak dulu ya. Nanti yang kedua Masnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Guru kita. Yang saya tanyakan, Namanya Pak? Nama Bapak? nama saya Afrizal dari Cengkareng, Jakarta Barat. Yang saya tanyakan, bisakah hutang dijadikan sedekah bagi yang pengutang sudah sekian lama nggak dibayar sampai sekarang? Yang kedua, uang orang tua saya dipakai oleh saudara untuk kebutuhannya. Apakah itu bisa dianggap sebagai sedekah atau bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, lanjut kita tampung dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamid dari Cibubur, Jakarta Timur. Saya ingin tanyakan, apakah bersedekah itu memang harus ke sesama manusia? Apakah boleh nggak kita bersedekah ke makhluk Allah yang lain? Kan kita tahu tuh makhluk Allah yang lain kan seperti hewan atau mungkin tumbuh-tumbuhan. Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin? Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Salahuddin dari Bandung. Yang saya mau tanyakan adalah, kalau kita mengetahui bahwa seseorang itu tidak sering meninggalkan sholat atau sama sekali tidak sholat, apakah bagus kita bersedekah kepada dia? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, Ibu satu ya, silakan. Wakili kaum ibu-ibu ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Ibu Umi dari Palangkaraya, Kalimantan. Saya ingin bertanya masalah sedekah tadi. Apakah sama nilainya sedekah yang memang dari niat kita sendiri untuk mengasihi orang, atau orang meminta kita untuk mengasihkan ke dia gitu? Seandainya ada yang minta tolong bantu ini, seumpama seperti itu. Nah, itu yang saya pertanyakan, apakah sama nilainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 pertanyaan yang sangat berkualitas itu menjadi suplemen bagi kita untuk menghidupkan suasana kajian di siang hari ini kepada Al-Mukarram guru kita. Yang pertama itu dari Bapak Afrizal Cengkareng ya, bisakah utang ya dipinjamin gitu kan, kemudian itu dijadikan sedekah, lama nggak bayar, nggak ditagih-tagih juga gitu kan, mungkin ditagih tapi belum juga dibayar, apa ya kan, niat untuk sedekah bisa nggak dijadikan sedekah? Iya, Bapak Ibu sekalian, pernah kita bahas dalam kitab ini yang sebelumnya memang ada hutang yang tidak dibayar oleh yang menghutang tadi ya. Lalu kita yang memberi hutang ini nagih terus ya. Dan jikalau orang ini yang kita tagih ini memang susah, kelihatan susah gitu ya, itu memang dianjurkan, Nabi mengatakan dianjurkan untuk dibebaskan hutangnya, dan itu nilai sedekah. Nilainya sedekah. Ada dalam keterangan hadis ini, itu nilainya sedekah. Kalau kita mengikhlaskan boleh ya. Boleh.
Kalau kita sampai ya silakan Mbak, kita sedekah, saya sedekahkan saja kan, sedekah karena kamu nggak punya sama sekali bisa melunasi gitu ya. Itu boleh Pak, boleh saja. Itu dikatakan sedekah juga, ya sedekah. Ya. Tetapi juga kita juga jangan main-main dengan hutang, ya Pak. Ya makanya ya kita kalau tidak mampu membayar, ya jangan berhutang gitu loh. Kita jangan berhutang, jangan berhutang. Dan sebetulnya dalam hutang piutang itu ada pahala Pak. Makanya Nabi pernah mengatakan lebih besar pahalanya mengutangi orang daripada sedekah. Itu ada hadisnya Pak. Ya, ada hadisnya. Ya, jadi pahalanya besar daripada kita memberi sedekah. Itu pahalanya lebih besar daripada kita mengutangi orang. Kenapa? Ketika Nabi ditanya itu, kenapa kok gitu ya Rasul? Nabi menjawab apa? Karena kalau kita bersedekah itu belum tentu orang yang kita kasih itu membutuhkan. Ya, itu jawaban Nabi. Itu ada hadis Pak. Saya bicara ini bukan kata saya ya. Ya, ini kata Rasulullah. Ya, saya nggak buat-buat. Ini kata Nabi. Kalau kata Nabi kita harus percaya, yakin, hakul yakin. Kalau kata saya Bapak boleh nggak percaya. Ini kata Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau kita mengutangi orang, orang itu pasti butuh. Sedangkan dalam keadaan butuh, makanya di situ nilai pahalanya lebih besar mengutangi daripada sedekah. Ya, ini yang pertama Pak. Ya, ada dalam hadis tuh ya. Nah yang kedua tadi apa tuh? Oh orang-orang, ya uang orang tua dipakai. Ya, jadi niatnya untuk sedekah. Iya, harus izin dulu tentu kan, harus pakai izin. Kalau kita diizinkan, ya itu bisa bernilai sedekah. Artinya kita niatkan, ya tetap harus kita memiliki qasdun, maksud dan tujuan. Ya, kalau kita ada uang di rumah, misalkan, nah ini kita juga uang siapa, misalkan uang istri kita atau siapa ya, tentu kalau kita mau sedekahkan, kita harus bicarakan ya. Uang itu akan disedekahkan. Seperti itu Pak ya? Oh gitu? Oh Bapak ya? Nah, yaitu nilai sedekah Pak. Yang kedua tadi Bapak? Ya, ya seperti itu Pak. Itu bisa dikatakan sedekah. Asal kita, uang orang tua kita itu adalah kan uang kita Pak. Ya. Uang istri, uang suami itu uang istri itu uang suami Pak. Ya kan? Nah kalau uang istri belum tentu uang suami Pak. Jadi ibu gini Bu, kalau ibu mau sedekah, mau ngasih ke orang, izin dulu sama suami Bu. Nggak bisa. Kalau suami bisa tanpa izin dari istri. Itu dalam agama tuh Bu. Ya. Itu ada aturan. Ya. Kita harus izin kepada suami kita. Puasa nggak puasa aja kan? Mau puasa sunnah harus izin sama suami. Sama memberikan sesuatu juga izin sama suami. Nah yang ketiga Pak, mohon maaf kalau belum puas Pak, nanti kita ngobrol lagi. Yang kedua karena waktu, silakan. Untuk hewan ya, atau yang lain? Ya, bagus. Ini pertanyaan yang kedua juga bagus juga, seperti pertanyaan yang pertama. Sebetulnya kemarin sudah disampaikan Pak dalam bulan yang lalu. Saya sedikit mengulas saja. Mamin muslim ya yugrisu gorsan au yasra zar'an. Ya, tidaklah seorang muslim itu menanam. Kita nanam pohon. Ketika tanaman itu tumbuh, fayakulu minhu tayr. Maka tumbuhan yang kita tanam itu tumbuh buah. Kita nanam bibit mangga. Mangga itu dimakan oleh burung. Jambu air itu yang kita tanam dimakan burung. Apa kata Nabi? Illa kana lahu bi shadaqah. Sesungguhnya yang kita lakukan itu adalah sedekah kepada hewan itu. Ya, itu sedekah Pak. Ini ada hadisnya nih dalam kitab ini ya. Jadi ini kata Rasulullah. Ya, jadi sedekah itu tidak harus dengan uang. Ya. Makanya kita menanam pohon. Ya, kan dianjurkan nanam pohon tuh ya. Nanam pohon, pohonnya berbuah, buahnya dimakan oleh kalong misalkan, burung misalkan. Nah itu nilainya juga sedekah. Ya.
Jadi luar biasa. Jadi termasuk Pak, sedekah bisa dengan kepada makhluk, ya, kepada makhluk. Yang berikutnya Dari Pak Salahuddin ya, dari Bandung ya. Apakah boleh bersedekah kepada orang yang suka meninggalkan sholat gitu? Ya. Agak berat nih memang ya. Luar biasa nih ya. Ya Pak, sedekah ini kan nggak ada aturannya, boleh Pak. Kalau zakat harus 8 asnaf. Kalau sedekah boleh. Mudah-mudahan kita ngeluarin sedekah ini dia jadi ingat sholat Pak. Kita harapan itu. Mudah-mudahan. Ya. Niatin ya, mudah-mudahan ingat dia gitu kan. Boleh saja. Ya, sedekah itu kepada siapa saja. Ya, nggak harus kepada pengemis, fakir miskin. Ya, sedekah itu bebas. Ya, sedekah itu bebas. Ya, kita mengharapkan mudah-mudahan ya dengan sedekah kita ini dia jadi rajin sholat misalkan, ya, rajin ibadah, itu harapan kita. Yang terakhir dari Ibu ya mungkin. Dari Palangkaraya ya. Jadi dia bagaimana dia berniat sedekah, sama dia memberikan sedekah tapi atas permintaan seseorang gitu kan. Oh iya. Apakah itu dikatakan nilai sedekah juga ya? Apa ini nilainya sedekah juga gitu kan. Ya. Bagus juga nih pertanyaannya. Sebetulnya sudah pernah disampaikan juga ya. Dalam pembahasan yang sebelumnya ya. Jadi memang Nabi pernah bersabda, isfa'u tu'jiru ya. Itu Nabi Pak. Jadi ketika Nabi kumpul dengan para sahabat, ada orang minta tolong kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, tolonglah dia ya. Di saat itu Nabi lagi nggak bisa ngebantu gitu kan. Lagi nggak bisa ngebantu ya. Maka Nabi nyuruh sahabat, ya sahabat bantulah dia ya. Wayak diyallahu ala lisani nabiyyi ma'ahabbah. Masya. Nah ini juga Nabi mengatakan ya, niscaya engkau akan diberi balasan oleh Allah. Jadi memang balasannya sama Bu. Ya, ini seperti kita nolong orang. Ya, kita kan nggak bisa ngebantu. Ada orang yang datang ke kita, ya, minta sedekahnya. Kita dalam keadaan tidak mampu, tidak punya uang. Coba deh ke bapak ini, ya. Mudah-mudahan dia punya rezeki bisa ngasih. Nah itu juga menunjukkan jalan kebaikan. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Itu Nabi dalam sabdanya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Itu dalil tentang kita menunjukkan kebaikan. Sedekah nggak bisa kita sedekah. Ya, mungkin ditunjukkan kepada orang lain, mungkin dia bisa ngebantu atau memberikan sedekah. Insya Allah Allah berikan balasan kepada kita tentang atas sedekah yang kita keluarkan, baik melalui diri kita ataupun melalui orang lain. Saya kira demikian Pak, karena waktu kita dibatasi. Ya.